Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, Vegito bertemu Kaisar Iblis yang ternyata Kaisar Iblis sektor 5 yang datang ke sektor 8. Meski menggunakan Seraphim, Vegito nggak mampu mengalahkan Kaisar Iblis Krem itu. Setelah dihempaskan melayang jauh, Krem muncul mencegatnya lagi sambil meremehkan Vegito. Tubuhnya melesat dengan cepat dan berhasil lagi mendaratkan pukulan super nuklir Amerikanya di pipi Vegito. Dengan serangan brutal seperti itu, Vegito Seraphim 1 benar-benar sudah tidak berdaya melawannya. Pada akhirnya, tubuhnya berakhir menghantam tanah dengan benturan keras dan terdengar suara teriakan keras dari Vegito. Tapi kemudian, Vegito kembali bangun dengan cepat dengan kepalanya menunduk. Tapi tiba-tiba, Vegito dikejutkan melihat Krem muncul lagi di belakangnya dengan tangan dilipat sambil meremehkannya lagi. Dan bahkan dengan insting Seraphimnya yang tajam, Vegito nggak mampu mengenaikan tendangannya pada iblis itu yang segera menghilang dari pandangannya. Kecepatan Krem benar-benar sudah berada di level yang berbeda. Krem yang kemudian muncul lagi merendahkan ucapan Vegito sebelumnya yang katanya bisa memblokir salah satu serangannya. Tapi nyatanya Vegito tidak bisa melakukannya satu kali pun. Vegito sontak menjadi sangat kesal dan segera menoleh ke belakangnya. Dan sebagai respon, Vegito segera melesatkan tendangan Tsubasanya yang tidak terduga, membuat Krem tidak menghilang, tapi kali ini menahannya dengan kedua tangan disilangkan. Krem melihat sedikit perubahan pada Vegito dan menanyakan apakah ini cara Vegito dalam menyempurnakan pertarungannya. Dan tentunya Krem bukannya takut, tapi sekarang malah makin semangat lagi. Setelah itu, pertempuran mereka kembali dilanjutkan dengan sangat sengit. Dengan keduanya sekarang meluncurkan rentetan serangan satu sama lainnya. Sementara di kejauhan, Yamoshi nampak terus mengawasi pertarungan yang tidak imbang tersebut. Matanya terus fokus pada mereka dan berpikir bahwa Krem masih melampaui kekuatan Vegito, meskipun jika Yamoshi harus turun tangan membantunya. Tapi Yamoshi mengingat bahwa Vegito masih memperoleh mata Seraphim hijau dan dia hanya harus percaya pada Vegito. Namun kemudian Cobra yang ada di belakang Yamoshi mengingatkan bahwa Krem bukanlah satu-satunya iblis yang ada di sini. Sebagai penguasa sektor 8, Cobra juga ingin menemukan lawan yang bisa membuatnya bersemangat. Cobra beritahu sebanyak dia menikmati pertunjukan yang bagus dan sebanyak apapun iblis berikutnya muncul, dia kesini untuk melakukan latihan hariannya. Cobra yakin Yamoshi mungkin adalah seseorang yang terbiasa menonton orang lain bertarung. Tapi hari ini Cobra akan membuat Yamoshi menjadi tontonan utama yang menyedihkan. Selain itu, Cobra juga tahu bahwa Yamoshi adalah seorang dewa 3 dari 5 yang terkuat yang dulu pernah dikalahkan oleh Aiza di sektor 10. Tapi Yamoshi justru senang karena ada seorang kaisar iblis lain yang mengenal namanya. Dan Yamoshi merasa itu adalah sebuah kehormatan namanya bisa dikenal di sektor ini. Cobra yang tersenyum mengingatkan alasan nama Yamoshi begitu dikenal karena Yamoshi pernah dibantai oleh Kaisar Iblis Aiza. Tapi jangan khawatir, Cobra sudah melihat bahwa Vegito memberikan setengah kekuatannya pada Yamoshi. Jadi sekarang Cobra ingin melakukan pertarungan yang menarik melawan Yamoshi dengan Seraphimnya itu. Tunjukkan padanya bentuk terkuat Yamoshi sekarang yang sama yang digunakan oleh Vegito. Tapi ketika Yamoshi mendengar cerita lamanya diungkit lagi, dia hanya akan menghembuskan napas panjang. Yamoshi minta maaf telah mengecewakan semua dewa di masa lalu, tapi sekarang hal seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi. Yamoshi sudah belajar banyak saat melawan Sega di sektor 9, di mana Yamoshi merasa Seraphim biru seperti yang Goku miliki tidak cocok dia gunakan pada tubuhnya sendiri. Seharusnya Yamoshi selalu menggunakan kekuatan aslinya saja, karena jauh lebih kuat jika Yamoshi terus melatihnya. Apalagi dengan tambahan setengah kekuatan Vegito akan membuat Yamoshi bisa naik level dengan cepat. Sampai tiba-tiba ketika Yamoshi membuka matanya, dia menunjukkan perubahan kuning yang mirip sekali dengan Seraphim yang sebelumnya pernah dia tunjukkan saat melawan gerombolan dewa. Selain itu, dengan tambahan kekuatan Vegito, Yamoshi segera meningkatkan kekuatannya hingga mengeluarkan banyak aura energi yang sangat luar biasa serta menghancurkan pakaiannya. Saat perubahan Saiyan yang telah lama terlupakan ini, kini Yamoshi tunjukkan dengan sangat dahsyat
sampai tubuhnya diselimuti bola energi. Melihat itu, Cobra sedikit merasa mengerti tentang apa yang sudah Yamoshi katakan padanya tadi. Dan ketika perubahan akhirnya selesai dengan bola energi yang memudar, nampak sarung tangannya berasap. Ditampakkanlah bentuk Yamoshi sekarang yang dia beri nama sebagai perubahan Ikari Dewa. Peningkatan tertinggi dari Super Saiyan God merah sesuai jalan yang sudah Yamoshi pilih tanpa mau mengasah Seraphim birunya. Yamoshi menantang Cobra bertarung karena dia ingin melihat bagaimana rasanya menjadi seorang kaisar iblis baru setelah mengalahkan Cobra nanti. Cobra yang menerima tantangan itu kemudian langsung gas bergerak menyerang Yamoshi tanpa sepatah kata apapun. Semakin dekat dan semakin dekat saat Yamoshi hanya nampak menurunkan tangannya, seolah-olah mengundang iblis itu. Dan saat kita melihatnya dari dekat di tengah penerbangan, dia akan bersiap melepaskan pukulannya pada Yamoshi. Cobra mengingatkan Yamoshi cuma bersemangat karena ada Vegito di sisinya. Tapi Yamoshi seharusnya ingat siapa dirinya sebenarnya. Nampak dalam pukulan yang Cobra lepaskan tepat mengenai wajah Yamoshi, tapi tidak membuat Yamoshi bergeming sedikit pun. Yamoshi cuma melihatnya dengan serius, seolah-olah pukulan itu tidak berasa padanya. Mengejutkan Cobra seketika bagaimana pukulan supernya ini tidak berasa apapun padanya. Dia menjadi penasaran kekuatan macam apa yang sebenarnya Yamoshi miliki sekarang. Sedangkan Yamoshi yang masih menunjukkan wajah seriusnya hanya memberitahu bahwa ini adalah kekuatannya sendiri, yaitu kekuatan seorang dewa. Jadi Yamoshi peringatkan sudah saatnya Cobra menyadari setiap cerita yang Cobra dengar itu adalah benar, dan ancaman sebenarnya di sini yang harusnya Cobra khawatirkan bukanlah mortal. Setelah itu Yamoshi balik melepaskan sebuah serangan uppercut yang menghantam dagu Cobra hingga menghempaskannya melayang jauh, membuat mata iblis itu kosong dalam sekejap dengan mulut yang memuntahkan banyak kecap. Tapi Yamoshi yang sudah bersemangat dalam bentuk Ikari ini tidak akan membiarkan pertarungan berakhir semudah ini. Dia segera meluncurkan tubuhnya pada Cobra untuk melakukan serangan berikutnya. Yamoshi melakukan putaran tubuhnya sambil membantingkan tendangannya kepada Cobra, di mana lagi-lagi Cobra cuma bisa berteriak kesakitan saja tanpa bisa menahan satupun serangan Yamoshi. Beberapa saat kemudian tubuhnya dihempaskan sekali lagi dengan jeritan Cobra yang semakin terdengar pelan. Tubuhnya meluncur seperti sebuah meteor yang menembak dengan aura berapi-api tanpa bisa dia hentikan. Tapi dengan tekad dan keinginan untuk menang, Cobra berusaha menghentikan tubuhnya lagi menggunakan kedua tangan dan kakinya. Sampai kemudian Cobra melihat sinis pada Yamoshi dengan seluruh aura dan tingkah lakunya akan sepenuhnya berubah. Dengan matanya sekarang menjadi merah, seolah-olah sisi aslinya sebagai iblis akhirnya telah dibuka keluar. Cobra mengakui Yamoshi sebagai penantang kuat yang ingin merebut tahtanya sebagai Kaisar Iblis 8. Dengan tubuhnya yang benar-benar berhenti, Cobra tidak memalingkan sedikit pun pandangannya pada Yamoshi. Cobra merasakan apapun perubahan yang Yamoshi gunakan sekarang, dia bisa memprediksi itu bahwa itu jauh lebih kuat daripada perubahan Seraphim 1 Vegito saat ini. Cobra senang dia akhirnya menemukan lawan yang lebih kuat di dalam sektor kekuasaannya ini. Tapi Cobra juga menyuruh Yamoshi berhati-hati karena Yamoshi bukan satu-satunya di sini yang masih menahan diri. Sampai tiba-tiba Cobra melepaskan sebuah raungan besar disertai mengeluarkan banyak kekuatan di dalam tubuhnya. Cobra membuktikan bahwa kekuatannya sendiri tidak selemah sebelumnya, menghancurkan tanah di bawah saat dia melakukannya. Saat melihatnya dari jauh, energi Cobra nampak mencapai ukuran besar yang masih ditonton diam oleh Yamoshi Ikari. Dengan sabar, sambil menunjukkan senyuman di wajahnya, Yamoshi tidak gentar sedikit pun pada kekuatan yang lagi Cobra keluarkan. Secara normal, Yamoshi merasa kesal pelarian mereka dari alam ini akan tertunda dengan adanya iblis. Tapi, melihat Vegito membuang waktu dengan iblis sektor 5, maka Yamoshi akan bersenang-senang dulu di sini dengan Cobra. Sementara Cobra yang mendongak ke atas merasa tersinggung dirinya akan dijadikan bahan permainan oleh Yamoshi. Sampai kemudian baik Yamoshi dan juga Cobra, keduanya melakukan serangan bersamaan dengan luncuran cepat mereka. Keduanya meraung secara bersamaan saat mereka semakin dekat dan saling melakukan serangannya. Tapi tiba-tiba pemandangan akan berpindah pada Goku dalam bentuk base-nya yang mengadukan kepalanya dengan seonggok iblis.
Tidak seperti yang lain, Goku dapat mengalahkan iblis dengan mudah, yang kemungkinan iblis itu masih setingkat Raja Iblis. Goku segera mendarat di sampingnya untuk mengecek apakah iblis itu sudah mati atau belum. Kemudian Goku melihat ke langit dengan senyuman, yang saat ini Goku entah sedang berada di planet mana. Yang penting Goku merasa sangat senang karena dari setiap rencananya berjalan dengan baik. Goku sudah membagi tubuhnya dalam 1000 kloningan dan sudah berhasil mengalahkan banyak iblis yang tak terhitung jumlahnya di setiap sudut planet yang ada di alam semesta. Dan hampir semua planet yang Goku datangi hanya berisikan Raja Iblis saja yang masih bisa Goku tangani. Jika Kaisar Iblis yang muncul, kemungkinan akan membuat Goku kerepotan. Karena dengan membagi tubuh pada 1000 kloningannya, membuat kekuatan tubuh Goku terbagi juga. Meski begitu, Goku berharap para kloningannya juga bisa menangani seorang Kaisar Iblis juga atau menahannya. Selain itu, Vegeta juga telah melakukan seperti yang Goku lakukan. Jadi, bisa Goku simpulkan bahwa rencana Lucifer akan mereka gagalkan segera. Hanya menyisakan masalah waktu sampai alam semesta ke-7 kembali aman lagi. Setelah itu, mereka akan menyelamatkan alam semesta lainnya, bahkan di alam semesta Jiren. Sampai kemudian, Goku mengaktifkan lagi mata Serapimnya untuk mulai bekerja lebih serius dan lebih cepat daripada sebelumnya. Goku mengangkat 2 jarinya, bersiap untuk menggunakan teknik Sun Kanido ke tempat lain. Dan di sini Goku membongkar dengan mata Serapim yang aktif. Kemampuan Sun Kanido-nya juga akan ditingkatkan untuk merasakan bahaya yang lebih jauh di berbagai planet. Bahkan, Goku bisa memindahkan tubuh orang lain hanya dengan menghubungkan energinya. Goku senang karena Serapim bisa menjadi kunci untuk menyelamatkan semua orang. Sampai kemudian, Goku menghilang dari planet itu, meninggalkan jasad iblis yang sudah tidak bernyawa. Lalu, pemandangan akan berubah ke tempat lainnya dengan alam yang terlihat indah, dengan pantai dan juga lautan. Sampai kemudian, kaki Goku muncul ke tempat itu dibarengi dengan kaki yang kemungkinan adalah Vegeta. Sebelum saling melihat, kedua sayan itu tiba-tiba merasakan aura ki seseorang dengan tingkat kekuatan tertentu. Dengan cepat, keduanya memutar tubuh mereka ke arah satu sama lain, di mana kocaknya mereka malah saling terkejut karena aura ki yang dirasakan adalah teman mereka sendiri. Dan dengan sifat marah-marahnya, Vegeta menanyakan apa yang sebenarnya sedang Goku lakukan di sini. Sedangkan dengan wajah kocak Goku, dia cuma bilang bahwa dia di sini untuk menyelamatkan planet ini. Kenapa mereka bisa bertemu padahal Goku pikir mereka pergi ke arah yang berbeda? Vegeta tentu semakin menunjukkan kemarahannya pada Goku karena dia sudah bilang dirinya pergi ke arah kanan sedangkan Goku ke arah kiri. Tapi kenapa Goku malah datang ke tempat yang sama sepertinya? Padahal seharusnya Goku lebih berpengalaman dalam menggunakan Sun Kanido daripada dirinya. Meninggalkan Goku dengan wajahnya yang malu dan tangan di belakang kepalanya hanya untuk memoles kesalahannya. Tapi dengan mereka di sini bersama, Goku sarankan mereka bisa menyelesaikan invasi di planet ini bersama-sama. Tapi sebelum Goku bisa menenangkan situasi, tiba-tiba dia merasakan sebuah energi yang lebih kuat daripada yang dia rasakan dari Vegeta. Goku menyuruh Vegeta untuk segera menoleh ke langit, di mana ada seonggok iblis yang sedang memantau mereka dan perlahan turun ke bawah. Iblis itu ditunjukkan bentuk tubuhnya sekarang dengan tubuh besar dan menggunakan pakaian layaknya seperti Gogeta. Vegeta cukup merasa senang karena akhirnya dia bisa fokus bertarung tanpa memusingkan kedatangan Goku yang tidak jelas. Dengan iblis itu yang kemudian mendarat di hadapan mereka tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Dengan kehadirannya yang menjulang tinggi, iblis itu memandang rendah mereka. Dia mengerti Goku dan Vegeta adalah orang-orang yang ingin menggagalkan rencana Lucifer, karena itu iblis ini dipanggil ke sini. Tapi iblis itu beritahukan apapun yang mereka lakukan hanya akan menjadi sia-sia saja. Dia yang sebelumnya tidur santai bersama 3 wanita panah, kini harus turun tangan untuk menghancurkan Goku dan Vegeta dulu. Karena itu, iblis ini ingin mereka menunjukkan padanya bahwa mereka bisa membuatnya tertarik pada pertempuran ini. Meninggalkan Vegeta yang nampak menikmati sikap lawannya dengan melipat kedua tangannya sekarang. Sedangkan iblis yang menunjukkan mata ungunya mengenal nama Goku dan juga Vegeta. Goku menjadi sangat terkejut sekali dan menyangka bahwa iblis itu pasti kenal dekat dengan Lucifer hingga mengetahui siapa mereka. Sedangkan Vegeta yang tidak peduli sama sekali hanya berpikir
Jika mereka mengalahkan iblis ini, maka mereka selangkah lebih dekat untuk mengetahui di mana Lucifer bersembunyi sekarang. Dalam sekejap, baik Goku ataupun Vegeta segera berubah menjadi Super Saiyan Blue untuk mengetes dulu seberapa kuat sebenarnya iblis ini. Vegeta menanyakan apakah Goku sudah siap bertempur lagi. Yang tentu aja Goku siap kapanpun dan akan ada di belakang Vegeta sebagai support. Setelah itu, keduanya akan menyerbu ke arah iblis itu dalam kecepatan yang tinggi dari SSB. Kedua Saiyan melepaskan rentetan pukulan dan tendangan, tapi iblis itu nampak tidak bergerak namun bisa menghindari semuanya. Dengan wajah dinginnya, iblis itu tidak puas pada serangan lemah mereka. Dia bahkan tidak mengatakan apapun, cuma menonton mereka yang masih berusaha keras. Di tengah penyerangan yang sia-sia ini, Goku menyampaikan pada Vegeta bahwa iblis ini mungkin bukan setingkat dengan Raja Iblis, karena seharusnya Raja Iblis berhasil mereka kalahkan dalam bentuk ini. Apalagi mereka sekarang bergabung menyerangnya. Bahkan dalam tendangan yang Goku lepaskan, dengan mudah bisa iblis itu hindari dengan kepalanya yang digerakkan ke belakang. Secara bersamaan, Vegeta nampak menciptakan bola energi yang siap untuk menyerang di saat iblis itu lengah. Kemudian, Vegeta mendorong tangannya ke depan dengan kecepatan tinggi dan teriakannya yang besar. Tapi bahkan di tengah sudut matanya saat ini, iblis itu akan mengamati Vegeta sambil meremehkannya. Sampai tiba-tiba dia membuka mata kanannya lebar-lebar untuk melakukan sesuatu yang tidak diduga banyak penonton sebelumnya. Karena nampak bola energi Vegeta mengecil, seperti mata itu telah melenyapkannya. Mengejutkan Vegeta seketika dan penasaran bagaimana hal seperti ini bisa terjadi pada bola energinya. Sampai secara perlahan, bola energi itu lenyap sepenuhnya dari tangan Vegeta dan pandangan semua orang. Seolah-olah bola energinya telah dipindahkan ke sebuah dimensi yang tidak mereka ketahui. Mengejutkan Vegeta dan Goku sekali lagi, di mana mereka segera menatap bola energi yang kini benar-benar sudah tiada lagi. Tapi ketika mereka melihat ke depan, iblis itu telah berada di hadapan mereka dengan tubuh besarnya yang mendominasi. Dengan mata gelapnya yang disiluetkan, mereka merasakan perasaan kejahatan iblis yang tiada duanya dengan bayangan tengkorak raksasa. Meninggalkan Goku dan Vegeta yang langsung berwajah pucat dan tertegun dalam ketakutan penuh. Jadi mereka memilih untuk mundur dulu dengan tekanan berat yang iblis itu keluarkan. Seolah-olah level iblis itu berada setara atau bahkan lebih kuat dari Kaisar Iblis. Wah, siapa sebenarnya identitas iblis ini ya? Menyebabkan Goku sekarang bernapas dengan berat meskipun tidak berbuat banyak. Jantungnya berdebar dengan cepat dan beradrenalin dari apa yang dilihatnya. Goku merasa bahwa iblis itu tidak sama seperti yang lainnya. Jelas sekali bahwa Goku merasa itu seperti seorang Kaisar Iblis. Dengan mereka telah membagi kekuatannya pada klon lain, mustahil mereka bisa mengalahkan iblis ini. Tapi Vegeta tetap menunjukkan kecongakannya meskipun apa yang sudah terjadi pada mereka sangat nyata. Dia nggak kehilangan kepedeannya meskipun telah membagi pada 1000 klon. Vegeta nggak akan membiarkan dirinya dikalahkan oleh sampah iblis seperti ini. Vegeta tidak setuju dengan pendapat Goku karena dia bukanlah Goku yang pengecut. Sampai tiba-tiba dengan semangat penuhnya, Vegeta langsung mengaktifkan mode Seraphim ungunya yang legendaris. Begitu juga dengan Goku yang akhirnya kembali semangat dan mengaktifkan juga Seraphim birunya. Di sisi lain, Yamoshi dan juga Vegito tengah dalam pertempuran hebat mereka melawan dua kaisar sekaligus. Dan pertempuran 4 arah ini yang masing-masing melawan para kaisar iblis membuat mereka harus membuktikan kekuatan mereka yang telah berkurang tapi harus tetap menang. Pertanyaannya, siapakah yang akan menang lebih dulu dan apakah tidak ada salah satu dari mereka yang dikalahkan iblis itu? Lalu bakal seperti apa kelanjutannya? Apakah kurangnya kekuatan tidak akan menghentikan mereka untuk memberantas para iblis? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.